WA ya, nanti masuk ke sini nih. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 9 tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Ini sebetulnya udah sedikit dikupas ya. Teman-teman juga mungkin sudah membuat analisanya, dan kita akan coba latihan soal. Nanti ada beberapa soal yang kita akan berikan di forum ini ya, kayak gitu, seperti itu. Baik, kita mulai saja dulu. Ini gimana nih caranya. Mohon maaf ya sebentar kalau ada trouble dikit, kita terus dulu deh biar tidak ada ya. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Tanah dan keberlangsungan kehidupan ya teman-teman. Prolognya ini mungkin kalian sudah punya cerita ya tentang bagaimana kamu pernah melihat petani yang sedang mencangkul atau membajak sawah. Pastinya pernah ya. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya tujuan petani mencangkul tersebut ya. Ini nanti bisa dicek oleh teman-teman semua. Kira-kira tujuan petani untuk mencangkul itu apa sih, kayak gitu ya. Seperti itu nanti kita bisa tahu ya, kayak gitu. Kemudian apa yang terjadi jika petani tidak melakukan pembajakan tapi langsung menanami sawah tersebut dengan benih padi? Wow, tanpa dibajak dulu, kayak gitu ya. Kira-kira padinya bakal tumbuh bagus gak ya? Oh, ini backsoundnya terlalu besar ya. Oke, nanti kita atur dulu backsoundnya biar nggak terlalu besar. Teknisi tolong backsoundnya terlalu besar katanya. Oke. Ya, segini ya, cukup ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi memang kalau misalkan Bapak petani itu langsung tanpa mencangkul dulu, kayaknya repot ya. Siapakah yang berperan menyediakan nutrisi di tanah bagi tumbuhan? Nah, ayo pelajari materi ini dengan penuh semangat. Apalagi nih Indonesia hari ini bisa nggak sih swasembada pangan gitu ya. Dan sekarang para pemuda, para remaja kira-kira yang dekat dengan sawah nih, apalagi daerah kamu ya, di sini, di daerah sini itu daerah yang paling luas sawahnya ya, paling luas sawahnya. Jadi pertanian itu cukup lumayan, masih memungkinkan untuk bisa dikelola kayak gitu ya, seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya, di awal kita ingin diingatkan kepada yang Maha Kuasa ya, Maha Besar Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Sang Pencipta ya, dimana Dia telah menciptakan dunia ini dan seisinya ya, dimana dunia ini terdiri dari 30% daratan dan 70% lautan, kayak gitu ya. 70% lautan, kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman semua ya, bayang nggak sih kalau bumi ini tidak punya lautan? Andaikan saja lautannya hilang, kayak gitu ya. Ya, ini bumi itu seperti ini nih, kayak gitu ya. Jadi nggak ada lautan, jadi kayak apa ya, kayak karadak gitu ya, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kayak karadak gitu. Pokoknya nggak bagus lah, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, bukan nggak bagus ya, tapi yang nggak akan bulat. Bukan nggak bulat sih, bulat cuman ya seperti itu tuh kalau tidak ada lautan ya. Tapi kalau ada lautan ya alhamdulillah, bumi itu jadi bulat ya, bumi jadi bulat, kayak gitu ya, seperti ini. Nah, sekalipun luas daratan itu lebih sempit ya teman-teman, tadi cuma 30% dibandingkan dengan luas lautan, tetapi daratan ini memiliki peran yang luar biasa bagi kehidupan bumi. Daratan itu terdiri dari lapisan-lapisan ya. Di dalamnya kan ada magma, kemudian ada cairan yang panas gitu, kemudian ada lapisan-lapisan terus sampai kepada lapisan yang paling dekat dengan kita. Dan lapisan yang paling dekat dengan kita apalagi kalau bukan ya tanah, kayak gitu ya, seperti itu. Atau dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan al-ardu ya, atau bumi yang kita pijak ini disebut dengan al-ardu. Makanya orang kalau masang listrik itu pasang arde. Nah, arde itu dari ardu, kayak gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, apa yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini? Pertama, peran tanah bagi kehidupan, peran organisme tanah, kemudian proses pembentukan tanah, komponen tanah, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya menjaga kelestarian tanah. Cuman ada 5 poin yang nanti kita akan coba kupas ya. Kita akan langsung saja ke bahasan kita, peran tanah bagi kehidupan ya. Bagaimana peran tanah bagi kehidupan? Nah, ini teman-teman, peran tanah bagi kehidupan ya. Pertama, tanah itu punya peran sebagai tempat hidup hewan dan bakteri ya, pasti ya.
tempat hidup hewan dan bakteri. Bumi kita ini ya tempat hidup hewan dan bakteri termasuk manusia tentunya. Kemudian juga penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia karena kita tinggal di bumi gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini yang tidak kalah pentingnya, penyedia dan penyaring air. Kita kan membutuhkan air ya, nggak mungkin kita minum air selokan yang kotor misalnya. Nah, bagaimana air yang kotor tersebut, yang keruh, bisa bening kayak gitu kan? Nah, ini tentu peran dari tanah kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian teman-teman kita coba kupas satu persatu ya. Pernahkah kamu mengamati organisme apa saja yang ada di dalam tanah? Ya betul, salah satunya nih ada cacing tanah ya. Siapa yang sudah pernah melihat cacing tanah atau bermain tanah kemudian menemukan cacing tanah? Ya, yang suka rajin ngoret jukut ya. Kalau di rumah ada jukut yang suka dikoret ya, main-main tanah gitu ya, ada cacingnya. Nah, itulah cacing, salah satu organisme di dalam tanah. Dan kalau ada cacing di sekitar rumah kamu, di tanah sekitar rumah kamu, berarti tanahnya itu adalah subur kayak gitu kan, seperti itu. Oke. Coba mati organisme tersebut ya, ada cacing, ada semut, ada serangga kecil, ada lipan dan lainnya. Jadi jika menemukan hewan-hewan tersebut, nah berarti tanah tersebut itu tergolong tanah yang subur. Jadi bagus ya kalau ada cacing itu. Makanya kalau teman-teman nanam sesuatu nih, cacingnya sedikit, ya udah pelakan aja cacing biar subur kayak gitu kan, seperti itu ya. Tanah itu menjadi tempat berbagai hewan dari tanah kayak gitu. Pernahkah kamu mengamati, apakah kamu juga menemukan tumbuhan atau hewan yang hidup di atas tanah? Oh, so pasti ya, ada ya, seperti di gambar samping ya. Ada apa itu? Ada burung, burung terbang di atas ya. Ada kelinci, ada banyak lah. Coba perhatikan tumbuhan tersebut. Pernahkah kamu berpikir mengapa tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan subur? Ya, di tempat yang subur itu tanamannya bagus banget, tapi di tempat yang tidak subur ya kurang bagus kayak gitu kan, seperti itu. Nah, tumbuhan itu dapat tumbuh dengan subur. Kenapa? Ya betul, karena tumbuhan itu menyerap nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Nah, ini begitu pentingnya tanah bagi kehidupan. Tumbuhan itu sangat memerlukan unsur hara atau nutrisi, jadi butuh makan juga, berupa mineral, berupa air, dan itu disediakan di dalam tanah kayak gitu ya, disediakannya di dalam tanah ya teman-teman semuanya kayak gitu kan, seperti itu. Oke, kemudian teman-teman semuanya, sahabat pelajar semuanya, tanah juga sebagai tempat hidup hewan dan bakteri ya. Dalam segenggam tanah itu banyak banget ya tempat hidup berbagai macam hewan ya. Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri loh, meskipun bakteri tersebut tidak terlihat. Bahkan bisa dikatakan bermiliar-miliar hewan dan bakteri itu hidup di atas tanah ya, dan juga di dalam tanah kayak gitu ya. Oh, live-nya kok malam sih? Ya karena memang kita punya waktunya malam ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah ngantuk tinggal tidur aja, nanti bisa diputar lagi videonya di kesempatan yang lain ya. Yang jelas nanti teman-teman di sini ada soal nanti ya, yang nanti kita bisa jawab bersama ya, kita belajar bareng. Baik, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, siapa yang pernah main bola? Pasti ya, teman-teman suka banget nih yang cowok main bola, terutama kalau di kampung. Di mana coba main bola tersebut? Ya betul, di lapangan berumput kayak gitu ya. Berbagai aktivitas manusia mulai dari sepak bola, bermain kelereng. Ada yang pernah bermain kelereng? Cung, yang pernah bermain kelereng? Nah itu, ini permainan kelereng yang sekarang sudah hampir jarang nih karena banyak mainnya HP sekarang. Cobalah sekali-kali main kelereng lagi, ajarin adik-adik SD ya untuk main kelereng kayak gitu. Berjalan-jalan itu semua dilakukan di atas tanah. Rumah yang dibangun manusia pun semua di atas tanah. Ada nggak rumah yang dibangun bukan di atas tanah? Barangkali rumah kamu dibangunnya di atas sungai gitu. Ya pasti kemungkinan besar semuanya di atas tanah kayak gitu ya. Bahkan berbagai macam barang kerajinan dan perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah. Apalagi di daerah kamu ya, kita terkenal dengan namanya genteng. Nah, genteng apa tuh yang terkenal di Jawa Barat ya? Genteng Jatiwangi kayak gitu kan, seperti itu. Mungkin ada yang orang tuanya memproduksi genteng ya, itu sesuatu banget ya untuk kehidupan kita kayak gitu kan ya. Seperti
kerajinan perabotan rumah tangga itu ternyata banyak juga dari tanah. Aduh, masa sih di atas kuburan? Jangan deh, jangan bikin rumah di atas kuburan. Kayak gitu, di atas kuburan. Nah, apalagi peran tanah bagi kehidupan? Ya, betul, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Tanah juga ternyata teman-teman menyimpan berbagai macam logam, batu bara, batu bara maksudnya ya, dan minyak bumi. Ya, minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya ya. Seperti teman-teman yang di gambar ini ya, ini mencari barang tambang ya. Ternyata emas itu bisa diperoleh di dalam tanah ya. Negeri kita ada Papua yang terkenal dengan emas. Itu emasnya segunung-gunung ya, digali sampai kemudian akhirnya nggak tahu sekarang udah habis atau masih ada, kayak gitu kan, seperti itu. Emas, perak, timah, logam lain tersebar luas di dalam tanah. Sejumlah wilayah Indonesia mengandung logam-logam tersebut. Alhamdulillah. Jadi kita itu negara kaya raya loh ya. Batu bara, timah, kayak gitu kan, nikel yang sekarang rame untuk jadi bahan baterai gitu kan, seperti itu, baterai mobil listrik lah dan sebagainya, itu kita banyak sekali. Nah teman-teman kalau pengen tahu tentang bagaimana pertambangan di dalam tanah ya, seperti gambar di sana ya, teman-teman bisa lihat bagaimana digali, diambil biji-biji dari bawah tanah itu lalu diangkut ke atas, kayak gitu kan, seperti itu. Kemudian tanah juga penyedia dan penyaring air ya. Jalma nungurungan di tanah, eta kumaha dikurungan di tanah, mungkin anu maot meureunnya, kayak gitu ya. Penyedia dan penyaring air nih, penyedia dan penyaring air. Tahukah kamu di manakah sumber air berada? Ya, sumber air itu utamanya berada di dalam tanah ya. Selain itu sumber air juga terdapat di atas tanah, permukaan tanah, misalnya ada danau, sungai, dan laut, kayak gitu. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dengan menggali tanah sampai beberapa meter. Untuk sekarang mah ya kita udah canggih, tidak lagi menggali sumur ya, cukup di bor sampai 12 meter, kemudian dipakai jet pump, kayak gitu kan, air mancur deh keluar, kayak gitu. Apalagi di daerah kamu ya, di daerah bawah kayak gitu, itu tanahnya airnya itu banyak banget dibandingkan dengan di gunung. Coba lihat di gambar ya, di gambar ini kalau di gunung ya kita agak sulit kalau bikin sumur ya, karena sangat tinggi sekali untuk mencapai sungai bawah tanah ya. Ini ada gambarnya di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah kalau kalian yang dekat dengan laut kan ini dekat banget, kayak gitu ya, seperti itu. Oke, air bersih yang berasal dari tanah ya teman-teman. Kalau kamu mengambil air dari sanyo gitu ya, dari itu kan airnya bersih ya. Kok bisa bersih sih, kayak gitu kan? Itu luar biasa ya. Sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, bahkan untuk memasak oleh masyarakat, kayak gitu ya. Pak, airku kok kotor Pak. Nah kalau kotor nih nanti bisa mengolah pakai itu pembersih air, kayak gitu. Ada di buku ya, bagaimana cara membersihkan air yang tadinya kotor menjadi bersih, begitu ya. Begitu ya, nanti bisa dicoba tuh kalau airnya kotor ya, bisa pakai pembersih air, kayak gitu ya, seperti itu. Oke, penyedia dan penyaring air. Nah ini kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air. Air kotor itu sisa buangan rumah tangga atau industri, ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa bahan penyebab polusi polutan yang masuk ke tanah melalui air itu secara langsung masuk ke tanah. Itu ternyata dapat dinetralkan oleh tanah. Jadi air yang kemudian mengalir ke tanah itu bisa netral. Makanya kalau di rumah yang masih ada tanah gitu ya, jadi kalau ada kotoran itu bisa dibuang ke tanah, itu ya dinetralkan oleh tanah, kayak gitu. Sehingga bahan tersebut tidak lagi membahayakan lingkungan, kayak gitu ya. Oleh karena itu di dalam tanah terdapat, kenapa bisa bersih, bisa netral? Karena di dalam tanah itu terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks. Makanya kalau ada binatang tuh bangkai ya, kalau di atas tanah itu pasti akan belatungnya ya, bau kemana-mana ya. Tapi kalau dikuburin kayak gitu ya, maka dinetralkan. Jadi belatung-belatungnya ya di dalam tanah, kayak gitu kan, seperti itu. Makanya kenapa manusia itu kita diajarkan ya dari zaman dulu tuh, kalau ada yang sudah meninggal itu dia dikuburkan, kayak gitu ya. Ini terinspirasi
oleh burung gagak itu ya, yang kemudian menguburkan temannya yang mati kayak gitu kan. Lalu manusia Habil dan Kabil itu bisa menguburkannya kayak gitu, dan itu akhirnya sampai sekarang kayak gitu ya, seperti itu. Cuci pakai galon mah jangan deh, mahal kayak gitu. Mending hebatnya cucinya pakai galon. Mending kene dibersihan ya kayak gitu. Baik teman-teman, sudah masuk nih ke kuis ya. Berikut ini yang merupakan peran tanah bagi kehidupan adalah, coba apa jawabannya? Yang bisa ini yang ini penyedia nutrisi yang dibutuhkan hewan dan manusia, ini A, ini B, ini C, ini D ya. Mana jawabannya? Ya, berikut ini yang merupakan peran tanah bagi kehidupan adalah penyedia nutrisi yang dibutuhkan hewan dan manusia, menjaga jumlah populasi tumbuhan, atau tempat hidup hewan dan bakteri, atau menjaga suhu bumi. Peran tanah bagi kehidupan ya. Coba penyedia jawabannya ini yang banyak apa nih? C, A, C. Waduh, ini ada A atau ada C nih. Kita coba yang banyak dulu nih. C dulu ya, C dulu. Benar nggak? Ah, betul. Jawaban yang betul adalah tempat hidup hewan dan bakteri. Ya, bagus yang sudah bisa. Berarti pinter kamu ya, kayak gitu. Kamu rasakan belajar dengan tugas belajar channel, itu kamu tuh pinter sebetulnya ya, kayak gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Beberapa bahan polutan yang masuk melalui air dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan tidak membahayakan. Kenapa? Hal tersebut disebabkan oleh A. Tumbuhan hidup di atas tanah. B. Di dalam tanah terdapat bakteri dan mikroorganisme pengurai. C. Adanya bermiliar hewan dan bakteri hidup di atas tanah. D. Salah semua. Jawabannya apa? Coba jawabannya apa? Coba ketik ya di kolom chat jawabannya apa ya. Ya. Nih kalau di sini bisa kamu langsung klik nih. Namun semua tak cukup dengan berusaha, selalu berdoa pada yang Jawabannya kuasa. Jawabannya B. Coba B. Di dalam tanah terdapat bakteri dan mikroorganisme pengurai. Benar? Ada yang lain yang jawab yang lain? B. Oke, B. Coba kita klik B ya. Ini jawabannya banyak yang B ya. Salah semua. Salah semua D. Coba salah semua. Ah, salah. Berarti jawabannya yang mana? Salah semua salah. Berarti ada yang benar ini. B ya? B. Coba B. Ya, betul. Wah, pinter nih. Kamu udah bisa jawab ya. Baik, kita coba langsung ke